Jadi dikarenakan foto-foto dari masa lampau telah terekspos gitu ya, itu pasti akan menjadi bahaya untuk dia. Karena Halo, what's up guys? I'm Yusol Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana sih kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang enggak lagi baik-baik aja, keep smile, okay? Keep fighting, don't give up. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai skandal dari salah seorang idol K-pop yang sangat populer banget. Dan ini ngebuat banyak orang, terutama aku, itu nggak menyangka sama sekali bahwa dia juga akan terkait atau terjerat dengan kasus yang serupa. But wait, tahan dulu sebelum kita bahas bersama-sama. Pastikan dulu nih untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya lengkap dan juga ter-up-to-date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Oke? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Jadi guys, baru-baru ini ada suatu hal yang lagi panas banget diperbincangkan oleh banyak sekali netizen. Gak cuma netizen Korea doang, tapi netizen Indonesia dan juga netizen internasional. Yakni mengenai salah seorang member dari Apink, yaitu Chorong, yang katanya juga menjadi pengganggu di masa sekolahnya dulu. BTW, Chorong ini leader kan ya di Apink, bener gak sih? Aku padahal ngikutin Apink loh guys, serius. Aku ngikutin Apink saat mereka debut. Dan bias aku di Apink adalah NG, serius. Dan berita mengenai Chorong yang menjadi pengganggu ini, itu bener-bener membuat aku shock dan juga kaget banget, serius. Sumpah aku kaget banget. Orang yang mengaku sebagai korban dari Chorong ini telah diwawancara. Nah, A yang mengaku sebagai teman sekelas sekolah dasar dengan Park Chorong mengaku bahwa dia kebetulan bertemu dengannya di gang jalan ketika dia bersekolah di sekolah menengah yang berbeda dan akhirnya diserang. Di sini dia mengatakan, saya bertemu dengan Park Chorong pada tahun 2008 ketika saya berusia 18 tahun di sebuah jalan di Sachangdo. Dan ketika saya tersenyum, dia menatapnya dengan wajah yang tidak enak. Teman-temanku berkata, "Hei Chorong, ingin memukulmu." Dan Park Chorong pun berkata, aku merasa tidak enak melihatmu tertawa." Dia pun mengklaim nih bahwa teman-teman dari Chorong itu kayak nyerang dia, mulai dari kepala, bahu, dan pokoknya ini ngebuat dia itu kayak trauma banget loh guys. Dan dikarenakan insiden itu, of course, di sini ada hal yang terjadi kepada tubuh dari korban tersebut. Ya kalau yang namanya dipukul lah ya, itu pasti nanti akan ada memar gitu. Kalau dipukul di wajah, pasti memarnya di wajah. Kalau di bahu, pasti memarnya di bahu. Nggak percaya ya, coba aja sendiri minta orang pukul kalian. Gimana? Apakah ada bekas luka? Ada dong ya. Apalagi mukulnya keras gitu. Biasanya bekasnya emang lama hilang. Setahu aku sih kayak gitu. Emang sih aku nggak pernah dipukul sampai segitu banget, nggak pernah selama umur hidupku, dan aku tidak pernah mau dipukul kayak gitu. I don't want it. Ia kemudian melihat Park Chorong yang memulai debutnya sebagai girl group dan berkata, "Saya mengalami kesulitan dengan trauma di masa lampau. Saya meminta permintaan maaf melalui pesan langsung Instagramnya, tetapi saya diselidiki dikarenakan memberikan fakta palsu dan juga pencemaran nama baik dan percobaan kejahatan yang dilakukan secara paksa." Dan A ini juga telah melaporkan pada agensi Park Chorong, tetapi agensi juga merespon dengan tidak terlalu hangat dalam menanggapi dan mengira bahwa itu merupakan panggilan lelucon dari haters atau anti-fan. Dan setelah itu dia menghubungi Park Chorong, tetapi dia berkata Park Chorong mencoba untuk membersihkan situasi dengan sebuah kata, "Maafkan aku." Dan ketika dia berkata, buat permintaan maaf resmi, Park Chorong meminta pertemuan. Dan ketika si A ini menolak untuk bertemu dengan Park Chorong dikarenakan alasan trauma untuk bertemunya, di sini Park Chorong mengatakan bahwa dia itu tidak melakukan yang namanya kekerasan sekolah di masa lampau. Dia tidak pernah melakukan hal tersebut, terutama kepada si A ini. Dan mengatakan bahwa dia melakukan rekaman panggilan telepon pertamanya dengan Park Chorong untuk membuktikan hal tersebut. Dan di sini korbannya juga telah mengunggah bagaimana foto-foto masa lampau dari Park Chorong, dan kalau nggak salah dari foto-foto yang telah disebar itu ada foto Chorong yang mana dia ini kayak sedang minum. Jadi dalam sebuah wawancara bersama dengan MBN, netizen A memberikan tangkapan layar dari direct message Instagram mereka dengan Chorong serta foto-foto masa lampau dari Chorong. Nah, dalam wawancara bersama dengan Ten Asia, netizen A mengungkapkan bahwa mereka menerima panggilan telepon dari Chorong setelah mengirim DM. A juga menerima FaceTime setelah itu. Nah, netizen A berencana untuk mengajukan pengaduan terhadap Park Chorong pada tanggal 5 April. Dan di sini netizen A itu mengatakan nih guys, bahwa sebagai korban, saya akan berencana untuk mengambil tindakan hukum sampai kebenaran akhirnya terungkap. Sebelumnya, Chorong ini telah menggugat netizen A dikarenakan telah menyebarkan rumor palsu. Namun, netizen A melakukan wawancara bersama dengan berbagai media dan mengklaim bahwa mereka telah diserang secara fisik oleh Chorong bersama dengan teman-temannya. Setelah menjadi subjek penyelidikan polisi, netizen A juga telah mengajukan gugatan.
Wah, ini makin parah juga kasusnya ya, karena di sini netizen A juga akan berencana untuk membawa kasus tersebut ke jalur hukum. Dan di sini netizen A itu juga telah diwawancarai oleh banyak media, dan ini yang membuatnya semakin panas dan juga panas. Dan untuk sekarang kita emang agak sulit untuk melihat siapa yang benar dan juga siapa yang salah, karena di sini keduanya menurut aku memiliki statement yang sama-sama kuat. Misalnya nih dari si A sendiri itu memiliki statement yang kuat. Kenapa dia memiliki statement yang kuat? Karena dia di sini itu kayak punya bukti-bukti. Misalnya bukti tentang bagaimana Corong di masa lampau. Gimana Corong di sini itu kelihatan minum, kalau di usia yang segitu mudanya dia udah melakukan hal tersebut, pasti banyak orang yang akan melihatnya sebagai orang yang buruk. Bener nggak? Kalau udah minum-minum itu pasti dinilai sama orang tuh pasti dia ini buruk banget di masa lampau. Dan ini semakin membuat orang percaya bahwa Corong itu emang buruk. Tapi di sini Corong juga memiliki statement yang kuat juga. Kenapa Corong memiliki statement yang kuat? Karena di sini netizen tersebut takut ketemu sama Corong. Katanya trauma sama Corong. Jadi dari hal ini aku tidak bisa percaya 100% kepada si netizen A, dan dari sini aku juga tidak dapat percaya 100% kepada si Pak Corong. Dan buat yang pengen tahu direct message-nya itu seperti apa, langsung aja aku bacain. Si A berkata, aku masih memiliki mimpi buruk ketika memikirkan waktu itu kamu mempelajari Aikido sejak masih muda ketika aku masih menjadi seorang introvert dengan tubuh yang lemah dan juga kecil. Tapi aku sangat berbeda sekarang. Jika kamu sedikit menyesal tentang apa yang kamu lakukan padaku, buatlah permintaan maaf secara resmi. Corong terus mengatakan, hubungi aku. Setelah mengirim direct message, saya menerima telepon dari Corong. Dia mengungkapkan bahwa dia mengingat momen itu dan meminta maaf kepada saya. Tapi maaf sederhana tidak menghilangkan rasa sakit yang telah saya alami selama 10 tahun terakhir ini. Setelah beberapa hari, Corong meminta agar kami bertemu secara langsung. Saya menolak permintaan maaf tersebut dikarenakan trauma yang saya alami saat itu. Saya kemudian mengirimnya teks yang mengatakan, saya berharap kamu tidak muncul di televisi. Jika ingin terus menjadi selebriti, maka akui tindakanmu dan buatlah permintaan maaf secara resmi. Setelah itu, saya menerima panggilan FaceTime dari Corong. Saya curiga karena hubungan kami tidak terlalu dekat untuk menelpon satu sama lain, bahkan ketika dia memukul saya. Setelah berpikir panjang, saya bertanya-tanya apakah dia menghubungi saya untuk mengetahui apakah saya adalah pengguna iPhone, dikarenakan iPhone tidak memiliki opsi perekaman. Saya kemudian mengiriminya pesan teks yang mengatakan, aku bisa melihat apa yang kamu coba lakukan. Berhentilah melakukan itu dan pensiunlah menjadi seorang selebriti. Dari ungkapan si A tadi, aku dapat menyimpulkan bahwa si netizen A ini pengen bahwa si Corong ini berhenti menjadi seorang selebriti. Kenapa aku dapat menyimpulkan seperti itu? Karena di sini dia itu menyuruh Corong untuk melakukan permintaan maaf secara resmi. Kalau melakukan permintaan maaf secara resmi, itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa dia itu pengen Corong ini mengakui kepada dunia bahwa selama ini dia itu memang tidak sebaik yang dipikirkan oleh orang lain, dan dia di sini pernah menjadi pengganggu di masa sekolah. Dan kalau Corong melakukan hal tersebut, of course di sini karirnya itu dapat terancam dan juga memiliki bahaya gitu. Karena orang zaman sekarang itu tidak pengen ada idol yang memiliki masalah yang besar di masa lampau, terutama menjadi seorang pengganggu. Mereka tidak pengen hal itu terjadi. Dan di sini, dikarenakan Corong ini telah mengaku bahwa dia itu telah melakukan sebuah hal yang buruk di masa lampau, dia di sini nantinya akan mendapatkan kritikan dan juga hujatan dari netizen everyday dan juga everyday. Dan dampaknya ini tidak hanya kepada Corong saja, tapi dampaknya ini juga akan berimbas kepada agensi dan juga grupnya, yaitu Apink. Wih, sulit banget ya jadi idol K-pop, serius guys. Kalian itu dapat dihancurkan dengan mudah, gila. Jadi buat kalian yang pengen jadi idol K-pop, ya udahlah sih, dari sekarang itu emang harus berbuat baik. Jangan sampai kalian itu melakukan kejahatan sampai menjadi seorang pemboleh gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Karena kalau kalian udah debut, nanti ada yang expose bagaimana kalian di masa lampau, ya udah, kelar karir lo, kelar hidup lo, serius. Agensi sendiri telah mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi tuduhan yang melibatkan Corong dari Apink. Play M Entertainment mengungkapkan bahwa masalah yang dilaporkan oleh netizen A telah mengancam Park Corong dengan konten yang sama sebelumnya dan merupakan klaim yang jelas mencoba untuk mengotori citranya. Bahkan setelah mengkoreksi fakta, netizen A terus membalikkan fakta yang ada. Dalam hal ini, seperti hal yang dinyatakan sebelumnya, kami juga akan mengambil tanggung jawab hukum yang ketat untuk masalah ini berdasarkan bukti kami. Sebelumnya, Corong juga menggugat netizen A dikarenakan menyebarkan rumor palsu tentang dirinya. Dan selain itu, pihak agensi dari Corong itu telah menggugat Kim dengan tuduhan telah menyebarkan informasi palsu dan juga mengancam Corong. Play M Entertainment mengatakan bahwa pada tanggal 1, mereka telah mengajukan pengaduan pidana terhadap Kim ke kantor polisi Gangnam atas tuduhan pencemaran nama baik dan juga percobaan pemaksaan hubungan bersama dengan artisnya, yaitu dengan Park Corong. Di sini pihak agensi mengatakan lebih lanjut
Baru-baru ini Park Chorong menerima telepon yang mengancam dari kiriman masa kecilnya, yaitu Kim. Kim sendiri mendesak supaya Chorong ini melakukan pengunduran diri dan juga pensiun sebagai seorang idol K-pop dengan menggunakan ancaman untuk mengungkapkan kekerasan yang tidak benar dan juga privacy kepada media berdasarkan situasi Park Chorong yang relatif tidak diketahui. Park Chorong memberitahu Kim bahwa dia ini tidak pernah melakukan kekerasan dan dia juga telah mengkoreksi bagaimana hubungan yang dimilikinya bersama dengan si Kim tersebut. Kami juga berkomunikasi dengan menanggapi permintaan Kim untuk pertemuan dan juga menjaga percakapan tetap terbuka sehubungan dengan persahabatan masa kecil mereka. Park Chorong menderita tekanan mental yang parah dan telah mencapai situasi di mana ia harus mengambil tindakan hukum terkait hal tersebut. Dan baru-baru ini Chorong telah meminta maaf dikarenakan minum di bawah umur tetapi telah membantah tuduhan terhadap penindasan. Pada tanggal 6 April, Chorong meminta maaf kepada penggemar melalui Instagram dengan menyatakan, "Pertama, saya minta maaf dikarenakan membuat khawatir orang-orang dengan foto-foto minuman di bawah umur sebelum saya menjelaskan situasi baru-baru ini. Saya menyakiti semua orang yang mendukung saya dengan perilaku saya yang bodoh dan salah di masa kecil. Saya dengan tulus meminta maaf tanpa membuat alasan apapun." Dia kemudian melanjutkan, insiden terbaru yang diketahui dimulai pada akhir Februari dan ini telah berlangsung selama sekitar 1 bulan. Meskipun ini menjadi masalah besar karena kesalahpahaman, saya masih ingat menghabiskan waktu dengan teman-teman saya dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Jadi, saya merasa lebih sedih tentang itu dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Namun, saya ingin menegaskan kembali bahwa saya tidak bersalah sampai pada penghujung hari ketika sampai pada pernyataan yang keliru. Saya tidak pernah menampar, membuka pakaian, atau menyerang Kim seperti yang mereka klaim. Dalam hal ini, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengklarifikasi ketidakbersalahan saya berdasarkan kesaksian dan transkrip panggilan dengan Kim. Saya sangat terluka oleh para penggemar yang mendukung saya selama 10 tahun. Saya meminta maaf karena membagikan berita ini dengan penggemar dan anggota kami pada ulang tahun ke-10 kami. Dan saya dengan tulus meminta maaf. Jadi itu adalah ungkapan permintaan maaf dari Chorong. Dia di sini meminta maaf karena ada foto-fotonya yang mana foto itu menunjukkan bahwa dia ini tengah minum bersama dengan teman-temannya. Dan itu pasti ngebuat banyak orang berpikiran bahwa Chorong ini benar-benar kayak bad banget gitu loh guys. Dan guys, dikarenakan hal ini ada sesuatu hal yang mungkin akan terjadi kepada Chorong, yaitu dia mungkin akan kehilangan iklan sojunya. Nah, menurut laporan eksklusif dari Sport Kyunghang, kontrak Chorong dengan Chungbuk Soju berakhir pada tanggal 14 April. Lotte Liquor yang mendistribusikan Chungbuk Soju diketahui mengetahui kontroversi Chorong saat ini dan sedang mempertimbangkan apakah mereka harus memperbaharui kontrak atau tidak. Industri minuman alkohol telah melakukan berbagai promosi dan kegiatan sosial dalam upaya mencegah minum sembarangan, seperti minum minuman keras di bawah umur atau mengemudi dalam keadaan mabuk, untuk mempromosikan konsumsi yang sehat dan mengubah prasangka negatif terhadap industri tersebut. Secara khusus, Lotte Liquor terus mendukung kegiatan ini dan menempatkan tanggung jawab pada diri mereka sendiri untuk menjadi lebih baik. Jadi dikarenakan foto-foto dari masa lampau Chorong itu telah terekspos gitu ya, bahwa dia di sini kayak minum di bawah umur, itu pasti akan menjadi bahaya untuk dia karena sudah tidak sesuai dengan image iklan yang telah dia pegang gitu. Karena untuk iklan sojunya sendiri itu kan telah menjalani banyak sekali kegiatan sosial, mencegah minum di bawah umur, mencegah minum kalau mau berkendara karena itu kan bisa ngakibatin dia mabuk, dan kalau udah mabuk nanti akan berakibat bahaya banget gitu guys. Intinya yang terbaik aja buat Chorong, kalau seandainya ini tuh emang rezeki dia pasti nggak akan kemana gitu ya. Dan guys, baru-baru ini terduga korban dari Chorong telah memberikan transkrip rekaman teleponnya bersama dengan Chorong melalui media. Dan berikut mari kita bacakan bagaimana percakapan di antara mereka ya. Di sini Park Chorong mengatakan, "Aku tidak melakukan hal-hal itu tanpa alasan." Lalu netizen A berkata, "Tidak masalah jika kamu punya alasan atau tidak. Apa yang kamu lakukan salah. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah kepadamu? Aku melapor ke polisi setelah kamu memukulku." Tetapi seorang teman pada saat itu mengatakan kepadaku untuk membiarkannya pergi karena sepertinya kamu sedang mabuk saat melakukannya. Tapi ini masalahnya adalah aku seharusnya memberitahumu saat itu. Ada kesalahpahaman seperti yang kamu katakan di direct message. Tapi bagaimanapun aku seharusnya berbicara dengan kamu saat itu juga. Tetapi aku juga sedikit marah pada saat itu. Tapi oke, lalu apa itu? Karena apa? Kenapa kau marah kepadaku? Seperti yang kamu katakan di direct message, ada seseorang yang aku sukai saat itu. Ya benar, tapi aku berkencan dengan orang itu. Aku tidak tahu apakah itu karena itu atau apa, tetapi dari apa yang aku ingat, temanku berkata, Chorong mengatakan bahwa dia hanya ingin memukul Anda, jadi aku dipukul hari itu. Yang aku ingat adalah kamu menampar diriku, sementara yang lain menendangku
tulang keringku dengan kaki mereka sehingga aku mengalami memar dari tulang keringku. Itu ketika aku memakai rok ke sekolah sehingga siswa yang duduk di sebelahku bahkan ingat kejadian ini. Dan apalagi itu, ada banyak anak pada saat itu. Jadi menurutmu, jika kamu jadi aku, trauma ini tidak akan bertahan lama. Apakah kamu akan melupakannya saja? Tidak, aku rasa aku tidak akan pernah melupakannya. Sejujurnya seluruh tubuhku gemetar saat membicarakan hal ini sekarang saat berbicara tentang cerita ini. Tetapi apakah kamu akan baik-baik saja jika nanti ketika kamu menikah dan memiliki anak perempuan dan dia mengalami hal seperti ini? Tidak. Karena itu, sejujurnya aku tidak memiliki banyak kekuatan saat itu. Aku memiliki tubuh yang kecil dan terlihat lemah juga. Aku masih memiliki sedikit trauma yang tersisa dari ini. Dan karena itu, setiap kali aku melihat kerumunan gadis di perguruan tinggi melihatku, aku akan berpikir, apakah mereka memiliki firasat buruk terhadapku? Apakah mereka berbicara buruk tentangku? Dan menundukkan kepala untuk beberapa saat. Tapi kamu tidak benar-benar tahu rasa sakit yang aku alami kan? Jadi aku berpikir, aku rasa aku tidak boleh menonton ketika Iping keluar. Dan aku akan mematikan televisi setiap kali kalian masuk. Tapi seiring bertambahnya usia, bukan itu masalahnya. Aku bertanya-tanya, mengapa aku harus hidup seperti ini ketika aku menjadi korban? Maaf, sungguh, aku seharusnya tidak melakukan itu selama waktu itu. Dan terlepas dari kesalahpahaman, aku seharusnya membicarakannya dengan kamu pada saat itu juga. Tetapi, aku juga cukup marah pada saat itu. Memang begitu. Tapi kamu seharusnya meminta maaf padaku jika kamu akan debut sebagai selebriti dan tampil di televisi. Bukankah begitu? Mengingat aku masih hidup dengan rasa sakit. Sejujurnya aku melakukan audisi dengan tergesa-gesa dan datang ke sini. Jadi semuanya menjadi gila. Karena semuanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Memang benar, aku tidak berpikir untuk memperbaiki semua kesalahanku sebelum pergi. Dan melihat bebernya transkrip tersebut, pihak agensi mengatakan bahwa kami di sini untuk memberitahu Anda posisi kami terkait transkrip panggilan telepon yang baru-baru ini dilaporkan. Netizen A hanya memberikan sebagian dari transkrip dan telah melakukan distorsi yang berbahaya. Pada panggilan pertama, netizen A melakukan panggilan yang mengancam dan berbicara tentang kehidupan pribadi dan hal-hal yang tidak terkait dengan masalah tersebut, yang menimbulkan kekhawatiran terkait perilaku mereka yang tidak terduga. Corong pertama kali mendengarkan dan meminta maaf tanpa bertanya tentang detailnya. Mereka dulunya adalah teman dan memang benar. Mereka memiliki konflik di masa lampau. Jadi dia meminta maaf untuk itu, tetapi tidak mengakui kekerasan tersebut. Netizen A meminta agar mereka bertemu dan bahkan mencoba mengatur tanggal. Menurut konten yang mana Corong telah diancam selama lebih dari sebulan, netizen A menceritakan kisah yang tidak ada hubungannya dengan sifat masalah seperti mengungkapkan foto-foto masa lampau dan hanya memberikan transkrip parsial. Kami juga memiliki transkrip pertama dan kedua. Kami juga akan menyerahkan semua transkrip sebagai bukti ke polisi. Kami mencoba mengungkapkan kebenaran sesuai dengan prosedur hukum, tetapi karena laporan jahat netizen A terus terungkap, kami akan menahan diri dari cerita yang tidak perlu sebanyak mungkin, tetapi akan mengungkapkan transkripnya jika perlu. Nah, kalau kalian sendiri sebagai netizen bagaimana nih melihat apa yang terjadi dengan Corong? Apakah kalian di sini percaya dengan netizen A atau kalian itu lebih percaya kepada Corong? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar beserta dengan alasannya ya guys. Jujur ini permasalahannya pasti akan menjadi complicated dan juga complicated karena di sini itu belum ada titik terang yang jelas. Siapa yang benar dan juga siapa yang salah, semuanya masih abu-abu. Oke, cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다. Goodbye. 우린 지금 맘마이 바로 지금 맘마이 넌 둘이 너는 어떻게 해